Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang teman-teman Narabala Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Pada episode kali ini, Ikhtisar akhir pekan, kita akan menghadirkan hal-hal yang seru ya. Tentunya masih terkait fenomena hari ini dan juga kita sandingkan dengan kacamata fikih. Ya, karena fikih itu tidak hanya membahas masa lalu ya, tetapi juga relevan di masa kini dan juga beradaptasi dengan masa depan. Oke, untuk edisi kali ini kita sengaja mengangkat tema yang masih seputar halal dan haram, tetapi bedanya adalah tidak tentang hukum atau hal-hal yang seperti kemarin eksak, tetapi kita coba membahas menguliti ilmu humaniora atau ilmu sosial yang kadangkala secara textbooknya itu sangat enak dibaca gitu ya, tetapi ketika dilihat di lapangan kok hasilnya berbeda. Nah, ini apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Kita angkat tema adalah SDA sumber daya alam dikali SDM sumber daya manusia sama dengan kemiskinan kuadrat. Loh, ini gimana ini? Artinya ada halal dan haram bercampur, ya kan? Kok hasilnya kok miskin gitu ya? Kuadrat lagi, ya. Apa ini maksudnya? Nggak tahu. Makanya kita bahas. Tentunya saya tidak berani untuk sendiri, ya. Harus didampingi oleh narasumber kita dan naratamu agung kita. Kita panggil Mas Aji. Dan satu lagi ahli fikih kontemporer Mas Rizal. ALV ya. Itu gelar atau apa Mas? Nasab itu. Oh, nasab. Aduh, nasabnya sampai ke Nabi siapa ini? Nabi Adam ya Mas ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, teman-teman, narabala sekalian, seperti biasa bisa sambil minum kopi atau ngunyah permen karet gitu ya, atau apapun yang ada di depan Anda. Tetapi jangan lupa subscribe dan komen dan juga share lah ke teman-teman. Bukan untuk nyari viewers sebenarnya, tetapi ingin tapi ingin melihat bagaimana respons teman-teman terhadap ya konten-konten yang didampingi oleh dua tokoh inilah gitu. Oke, ini happy sekali nih akhir pekan yang sangat romantis ya. Biasanya kan akhir pekan pada kemana? Kalau Mas Haji akhir pekan ngapain Mas? Ngurus anak sih. Ngurus anak? Iya. Oh, udah gemuk ya berarti dikurusin. Ngurus anak. Kalau Mas Rizal malam minggu apa Mas? Tafakur lah. Masya Allah. Waduh. Mikir ekonomi bangsa. Dimulai dari yang paling kecil, ekonomi rumah tangga. Iya. Oh, berarti perjuangan ini ya. Oke. Selamat berakhir pekan, tetapi kita tetap jangan isi waktu luang Anda dengan hal-hal yang negatif ya. Tetapi kita perlu isi dengan ya sedikit refleksi lah. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada para leluhur kita, para pendiri bangsa, founding fathers dan founding mothers. Karena ada bapak dan ibu bangsa. Yang mungkin tidak tertulis namanya tetapi oleh malaikat senantiasa diingat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Aduh. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Oke, ini sebelum kita ngarol ngidul, kita serahkan waktu untuk Mas Aji menjelaskan tentang riset kekinian terkait kemiskinan. Monggo. Wis, ribet juga ya. Ini judulnya lumayan provokatif sih sebenarnya. Apa? Normatif. Provokatif. Oh, provokatif. Ya, disclaimer juga kalau sebenarnya saya ini kan bukan social scientist ya. Cuman memang karena hobi baca buku-buku sosial, terus ada banyak hal yang menarik gitu. Terutama ya memang hal ini untuk kalangan researcher sosial, humaniora itu memang udah umum atau ekonom ya. Cuman kalau di kalangan kita ini memang masih belum umum. Nah, kalau ngelihat dari judulnya sih sebenarnya kita enaknya diskusinya mulai dari ngebahas tentang hasil penelitian peraih Nobel Ekonomi 2019 ya, kalau nggak salah. Esther Duflo sama Abhijit, siapa sih namanya? Suami istri itu. Banerjee. Jadi Dari negara mana? India Amerika. Oke. Mereka berada di bawah Abdul Latif Jamal Poverty ya, semacam lembaga riset sosial ekonomi berbasis di MIT. Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya mereka kerjasama dengan UI. Karena salah satu riset mereka itu di Indonesia terkait ekonomi atau kemiskinan. Ya mereka melakukan riset di banyak negara berkembang, salah satunya Indonesia, India juga, karena mereka juga kan orang keturunan India. Nah, perlu disclaimer juga nih. Sebenarnya Indonesia itu lab riset sosial paling bagus. Woi. Oke. Tapi hasilnya yang kurang bagus. Nah, kenapa? Karena banyak masalah sosial di Indonesia. Itu makanya jadi lab paling bagus untuk riset sosial. Nah, dari hasil penelitian mereka berdua pun akhirnya mereka dapat Nobel tuh. Kalau nggak ada Indonesia nggak mungkin dapat Nobel. Iya, betul. Nah, pokoknya inti dari hasil penelitian mereka itu adalah orang miskin akan tetap miskin karena pilihan-pilihan hidup yang mereka ambil. Itu kalimat statementnya. Kemudian mereka juga bukan mengkritisi ya, tapi dari hasil mereka itu ternyata ada hal yang mungkin kurang sinkron ya antara program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak langsung jatuh atau masuk ke tidak langsung kena ke masyarakat. Nah, itu yang jadi concern mereka gitu. Dan mereka memberikan masukan bahwa sebaiknya program kemasyarakatan, terutama pendidikan, kesehatan itu harus berbasiskan pendidikan, kesehatan, pangan sebaiknya berbasis dengan local resource ya, apa sih namanya? Wisdom ya, Local wisdom. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, di luar dari riset itu sebenarnya kan kita juga selama ini juga secara tidak langsung pernah mengalami hal-hal yang demikian kan. Kadang kebijakan dari pusat itu tidak kena secara substantif di dalam di masyarakat. Kita ini sebagai negara yang bukan problematik ya. Terlalu banyak culture, terlalu banyak multicultural, terus geografis yang berbeda-beda. Kondisinya itu sangat berbeda-beda gitu. Jadi pengambilan keputusan terpusat itu juga mungkin menyulitkan ya. Itu masalahnya satu. Terus kalau dari saya sendiri pengalaman memang kurikulum pendidikan aja. Dengan fasilitas yang terbatas di daerah terpencil umpamanya, kan tidak bisa kita paksakan untuk mengikuti kurikulum di daerah perkotaan, ibu kota gitu. Terus
terkait pola-pola konsumsi masyarakat menengah ke bawah ya, itu relatif memang ya karena kemampuan mereka dalam apa ya? Ya mereka tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat gitu. Contohnya gini, dia cuma punya uang 2.000 nih. Orang-orang di daerah terpencil cenderung relatif akan lebih memilih untuk membeli rokok daripada telur. Kebayang nggak? Setuju nggak mas? Enggak. Tuh. Ya kira-kira begitulah. Ada hal-hal lain gitu ya. Intinya sederhananya pilihan-pilihan mereka itu membuat mereka tidak akan pernah bisa naik kelas. Jadi contohnya gini, saya waktu pernah ke Mandalika, Lombok. tahun 2022 kemarin. Jadi banyak anak-anak. Kita nggak diajak ya? Nggak diajak kita. Saya ya? juga mendadak sih. Oh gitu. Jadi banyak anak-anak kecil itu dia nggak mau sekolah. Saya tanya kenapa nggak mau sekolah? Karena kita dari kerja jualan di daerah Mandalika kan udah mulai banyak turis. Terus dia nyewa-nyewain sepeda atau apa gitu ya. Itu mereka udah dapat uang gitu. Jadi mereka mikirnya ngapain saya sekolah gitu? Karena saya udah dapat uang sejak kecil gitu. Ya. Mereka mikirnya nggak ke depan gitu. Itu kan. Nah itu yang pengambilan keputusan seperti ini itu yang sebenarnya tetap harus diintervensi pemerintah ya. Termasuk pilihan makanan, mereka kan nggak tahu mana makanan sehat, mana makanan nggak sehat gitu kan. Ya. Kalaupun tahu makanannya nggak bisa terjangkau secara finansial buat mereka gitu. Terus ya banyak hal lain lah. Sebenarnya kalau saya cerita terlalu banyak cerita sendiri kan nggak seru nanti ceritanya. Mending kita ngarol ngidul gitu ya. Karena emang tujuannya kita ngarol ngidul kan. Terus temuannya apa? Bukan temuannya Ini sebenarnya. kayak orang lagi nguji tesis. Bukan temuan ya. Ya intinya begitu. Intervensi pemerintah diperlukan. Tapi ya tadi balik lagi kalau intervensinya terlalu centralized juga susah. Kalau dari resensi yang dikirim ini, kesimpulan mereka adalah banyak program pemerintah ya terutama tidak mengubah kondisi karena satu, pelaksanaannya buruk. Dua, tidak sesuai dengan konteks lokal. Nah, ini yang diantara menyebabkan orang miskin ya tetap miskin ya. Selain itu program kemiskinan sering gagal karena dalam tanda petik tidak tepat sasaran gitu. Programnya asal bikin program. Iya. Bahkan kemarin kan sempat menarik itu ya. Apa? Jadi program pengentasan kemiskinan kurang lebih kayak gitulah ya. Habis buat seminar gitu kan. Nah, ini program. Oh iya betul. Yang berapa itu persen tuh? Ya, itu yang sampai ke lapangan hanya berapa persen, sisanya habis buat rapat-rapat di hotel, buat perjalanan, Sosialisasi, betul. ya. Betul. Ya, jangan-jangan ya itu. Ya itu salah satu masalahnya. Yang ya iya benar, salah satu masalahnya. Tapi itu juga meningkatkan perekonomian, memutar perekonomian hotel gitu ya. Nah, itu kan kemudian menjadi problem di saat Efisiensi. Bukan di saat maksudnya ini akhirnya entrepreneurnya itu bukan entrepreneur atau pengusaha yang mandiri, tapi pengusaha yang basisnya adalah proyek. Ya. Jadi ketika pemerintah nggak ada proyek, pemerintah tidak ada aktivitas, ya mati. Artinya kita nggak tahu nih datanya ya. Jadi pengusahanya ada sekian, itu bener-bener real pengusaha yang pasarnya, marketnya itu memang real market, atau yang model ini nyari berusukan di kantor-kantor kementerian gitu. Pakai orang dalam. Nah, orang dalam sih nggak, orang pinggiran yang agak dalam. Kalau pakai orang dalam langsung berbahaya biasanya. Nah, ini sebentar. Ini Mas Rizal agak
agak lain malam ini karena tidak memandang atau belum memandang fenomena Mas Aji dengan sudut pandang fikih. Ya. Perlu diinin fikih juga nggak Mas? Ya nggak perlu juga sih kalau nggak ada, nggak usah dipaksain gitu loh. Loh ada justru di Ada sini. ya? Oke silakan. Justru di sini. Ya. Zakat selama ini juga zakat juga kacau di Indonesia itu. Oh, iya, betul. Kono asumsi, bayangan, imajinasi kita ketika fantasi kita kalau mendengar istilah zakat dibagikan kepada fakir miskin, bayangan kita itu sembako satu kresek isinya ada amplopnya 50.000. Ya. Itu konsep zakat yang bukan tidak tepat, itu kacau itu. 1000 tahun yang lalu sudah dipraktekkan gitu ya. Justru zakat itu jaminan sosial ekonomi. Zakat itu sebenarnya konsep zakat itu nggak boleh ada orang miskin. Artinya ketika bicara fakir atau miskin lah, kita bisa debat itu standar kemiskinan secara fikih, standar kemiskinan versi Bank Dunia atau versi BPJS. BPS. 20.000 ya. 20.000 sehari kan? 20.000 itu ya. Apa kurang tuh? Kalau Bank Dunia itu 6, dolar per hari. Berarti sekarang berapa tuh? 120. Nah, 180. ya, nah yang dipakai BPS itu yang ekstrim, ini tingkat kemiskinan ekstrim. Itu mungkin masuk itu. Ya untuk sebuah negara yang sangat kaya, ya pakai Zimbabwe oke lah ya, pakai standar itu. Paling enggak yang middle up lah. Nah, middle up itu yang 6 dolar itu agak masuk lah ya kalau di standar. Kalau fikih kan jelas ya, orang fakir itu orang yang man laisa lahu kasbun wala malun. Nah, kalau miskin dia punya lahu kasbun malun tapi tidak cukup. Layak fi hajatahu, enggak cukup. Kalau bahasa kitab fikih klasik itu kebutuhannya 10, dia cuma punya 7, dia punya 8. Nah, pertanyaannya adalah berapa support zakat untuk orang fakir? Berapa support zakat untuk orang miskin? Supportnya adalah kebutuhan hidup basic dia setahun untuk dia dan keluarga yang menjadi tanggungan hidupnya. Jadi bukan satu kresek sembako gitu. Ada amplopnya 50-100 ribu, nggak begitu. Sama logo apa gitu ya? Di plastiknya ya. Logo ini lasnya, lembaga ambil zakatnya yang nampang di situ. Itu mahal tuh harganya itu, sabun dan sebagainya. Nah kalau orang miskin berapa? Atau sumbangan presiden gitu ya. Wah, berarti begitu. Itu udah petas biasanya tuh ada goodie bag-nya ya kalau itu. Mahal-mahal di backnya. Ada tukang bakso. Nah, ya ini pas nih. Fatul Mu'in misalkan ya. In ta'awada tijarotan, maka ini fayu'ta kullun minhuma, maka diberikanlah kepada masing-masing fakir dan miskin itu ya. In ta'awada tijarotan ra'sa malin yakfihi ribuhu ghaliban. Supportnya kalau si fakir atau miskin itu dia pedagang, maka zakatnya adalah support modal yang sampai nanti dihitung tuh kira-kira modal ini akan menyebabkan si fakir dan miskin ini bisa menghasilkan keuntungan yang harus ada target dalam jangka waktu sekian bulan atau sekian tahun, tidak lagi menjadi mustahik. Jadi semacam invest gitu ya. Produktif ya. Bukan investasi. Kalau investasi kan harus ada bagi hasilnya. Itu produktif. Nah, saya mau mencoba menerapkan itu. Wih, cocok jadi kepala Basnas. Amin. Cocok ya? Artinya memang nah, kalau kita lihat asnaf zakat yang lain ya, nggak ada itu istilah udah yang penting lillahi ta'ala, nggak ada ceritanya. Itu urusan kalau setahu saya yang kita pelajari di fikih ya nggak begitu. Orang jihad itu harus ada yang nanggung kok. Mau ikhlas gimana? Ya. Makanya diambil dari pos zakat. Fisabilillah itu ya. Fisabilillah itu di dalam hati, tapi ukuran standar manusia ya sebagai sebuah komunitas muslim ya, negara katakanlah, nggak boleh. Oh dia orangnya ikhlas berangkat jihad, nggak bisa gitu. Nah, ntar saya potong. Itu kan yang jadi
pembenaran ketika ada guru honorer di daerah digaji 100.000 sebulan, dia bilangnya ya ini lillahi ta'ala ikhlas. Salah besar. Orang jihad itu yang ditanggung siapa oleh zakat? Keluarga. Biaya perang. Jadi kalau banser urunan itu agak kurang tepat sebenarnya. Jadi biaya perangnya disupport zakat, keluarga yang ditinggalkan disupport. Jadi nggak ada tuh lillahi ta'ala, itu konteksnya secara individu ya. Spiritualnya. Dan itu nggak boleh diurus negara itu. Negara harus ngurus, berangkat perang ya dijamin. Berarti kalau kita ditanya terus jawabnya pengabdian tuh sebenarnya naif juga ya? Naif apa Dewa 19 itu ya? Grup band. Ya tapi sebenarnya itulah soal ikhlas itu individu. Bahwa saya yang berangkat jihad misalkan, bahwa saya yang mengajar misalkan harus punya spirit itu. Nggak mengharapkan ya. Tapi sebagai sebuah komunitas ada yang ditunjuk untuk bertanggung jawab, dalam hal ini negara misalkan. Negara harus menjamin gitu. Orang zakat aja ada alokasinya kok. Sebentar, ingin tanya, berarti pengertian fisabilillah ini yang berjihad dan yang berjalan Allah itu ya, yang mengajar. Kalau di dalam fikih klasik memang jihad itu perang fisik ya. Tapi kalau kita lihat literatur modern misalkan Darul Ifta, kalau Darul Ifta waktu itu fatwanya Syekh Ali Jum'ah yang nulis ya. Jadi jihad itu imma bilisan wa imma bisinan. Nah, ada kalanya pakai lisan, pakai senjata. Apa kalau bahasa beliau? Nah, bilisan itu ada yang pakai ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, ini kalau begitu juga dalam dunia modern fisabilillah juga berhak di situ. Buzzer gitu pakai lisan kan? Tapi dia bukan li'i kalimatilah, tapi li'i junjungannya. Nah, kalau di tafsirnya misalkan di Syekh Nawawi Banten udah disebutkan fisabilillah itu fisabilil khair. Artinya bisa untuk maslahat. Dan yang menarik menurut saya tadi kan kritikan dari peneliti apa tadi orang India tuh Esther Duflo. Nah, Nobel lah ya. Nah, itulah pokoknya. Nobel ya. Ya. Tidak tepat sasaran dalam pengertian programnya itu top down gitu ya. Top down terus tidak kayaknya tidak produktif gitu ya. Nah, kalau kita melihat konsep zakat, sebenarnya zakat itu harus itu tadi ya, harus sesuai dengan apa? Local wisdom. Jadi ketika fakir miskinnya itu bisnisnya misalkan dagang bakso, itu jangan dikasih dalam bentuk duit, habis buat beli pulsa nanti. Kalau dia dagang bakso, boleh tuh disupport suntikan modal baksonya dalam duit, bentuk kan? Gerobak. Dalam bentuk baksonya disuntik. Kalau dia penjahit, usahanya iya. Kalau dia beranak. Kalau dia apa namanya penjahit misalkan, support kain, support mesinnya, support ruko. Artinya kan harus punya data faktual ya, data demografi ini orang miskin kerjaannya apa. Nah, supportnya situ dan harus ada targetnya gitu. Dalam waktu sekian bulan, sekian tahun dia sudah tidak lagi. Yang kalau pedagang tadi kalau kata Fathul Muhin yakfihi ribuhu ghaliban. Yang keuntungannya. Jadi yang dilihat sudah bukan duit pemberiannya, tapi keuntungan dari duit pemberian itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kan zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Berarti tadi kalau suntikan modal itu berarti biasanya rata-rata dapat dari zakat mal itu. Mal, kalau fitrah kan hanya untuk bergembira di hari raya saja. Dan zakat bukan hanya dua, ada berapa bagian mas? Apanya itu? Penerima 8. Apanya maksudnya? Bentuk zakat. Kalau zakat hanya zakat mal dan zakat fitrah itu. Ya, mal ini fitrah macam-macam, ada beras, ada ya makanan sagu, pokok gitu kan, macam-macam. Kalau mal ini kan ada. Nah, mal ini kalau dalam fikih klasik ini beberapa kita yang agak menarik ini kitab-kitab kayak Fathul Mu'in tuh. Biar sama asnafnya 8 orang, objek zakatnya juga 8. Meskipun agak maksain juga tuh. Zahab fiddah 2 tuh. Terus ibil, bakor, gonam ya, unta, sapi sama kambing.
Tiganya itu makanan pokok itu tamer, kut, inap. Nah, pokoknya ada 8 untuk menyamakan aja. Sebenarnya kalau kita ringkas hanya ada 3 sebenarnya. Naket, kut, sama tijaroh. Dagangan. Tapi ini kemudian di ulama kontemporer konsep zakat diperluas. Ada konsep zakat muwasak namanya. Yang ini bisa menjangkau, kan nggak kebayang sih zaman dulu akan ada profesi yang penghasilannya mengalahkan pedagang, mengalahkan peternak, mengalahkan petani. Mas Aji sekali seminar transferannya 10 juta. Uish. Dalam sehari ngisi 10. di 10 tempat. Wah, masa nggak kena zakat yang kayak gini? Iya. Tapi kena pajak. Kenapa aja? Nah itu kan sekarang ada mau diupayakan sini pengurangan pajak karena zakat. Udah ada itu. Udah kan Udah sebenarnya. dari dulu udah ada. Jadi kita Nah, kalau udah bayar dipotong. zakat mual, Iya. tinggal kita laporkan Ada. ke pajak itu udah Jadi, langsung. itu tadi ya itu udah nggak jadi alasan kalau gitu. Tapi berarti sebenarnya gini, kita kan Indonesia ini kan sekarang ada program makanan bergizi. Diambil dari zakat nggak masalah berarti kan? Boleh, tapi nanti penerimanya harus salah satu dari 8 asnaf itu. Karena nggak semua anak ya ada anak orang kaya juga Iya. kan. Sekolah. Jadi seharusnya kalau di akuntansi kalau dulu zaman sahabat ya, tabiin lah ya, rekomendasi untuk para khalifah, baitul mal itu ada 2, baitul mal khusus zakat dan baitul mal yang kira-kira umum lah. Oke. Nah, kalau sekarang kan itu beda peruntukan dan pengelolaannya. Zakat itu ada pengelolaannya sendiri, sodako ada pengelolaan sendiri, wakaf itu ada pengelolaannya sendiri. Ya masing-masing harus ada kasnya masing-masing gitu ya. Ya, nggak masalah sebenarnya, cuma harus penerimanya harus yang dari 8 asnaf salah satu lah. Ini mumpung saya ingat juga tentang zakat, beberapa waktu lalu Pak Tain sempat memberikan pandangan tentang zakat. Selama ini kan bahwa zakat itu disyaratkan ada haulnya, ada syarat 1 tahun. Nah, tapi kemudian Pak Tain beranggapan ini tidak relevan kata beliau. Saya lebih berpendapat bahwa zakat itu ya per bulan. Per bulan artinya ketika punya gaji atau penghasilan dalam 1 bulan itu dipotong 2,5% untuk membersihkan harta kita Zakat. per bulannya. Memang ada beberapa versi pendapat ya. Di antaranya adalah ada namanya kias sabah. Jadi dia kiasnya itu nyilang. Kalau di kias terutama zakat profesi, zakat dari penghasilan almihan al-qurrah, penghasilan bebas, ceramah ya. Itu yang bebas Monetize YouTube. Nah, jadi yang nggak terikat ya, termasuk di situ itu ada yang memang kalau dikiaskan, karena begini kan 2,5% ya yang biasa kita pakai. Kalau 2,5% berarti kan dikiaskannya ke tijaroh atau ke dhahab fiddah, mas perak. Dan di dalam ketentuan mas perak itu ada ketentuan haulnya. Kalau mau nggak pakai haul, tumbuhan waktu hakohu yaumah hasodih, ketika panen keluarkan zakatnya, nggak usah nunggu haul. Tapi kan nggak 2,5%. Nah, terus hitungannya kayak apa? Iya. Nah, kalau mau model saya nggak tahu ya, beliau ijtihad fikihnya seperti apa. Tapi memang itu ada modelnya cross nanti akhirnya kias sabah. Jadi dari segi waktu pengeluarannya itu ikutnya pertanian yang nggak pakai haul, tapi kadar dan nisabnya ikutnya emas perak, sehingga setara 85 gram dan yang dikeluarkan zakatnya rubul usyur, 2,5%. Jadi itu cross ya. Satu sisi nempel di pertanian, satu sisi nempel di emas perak. Nah itu bisa nggak pakai haul, tapi begini juga kalau yang dipakai di undang-undang zakat itu di fatwa MUI ya, tetap
diakumulasikan setahun. Jadi kalau sebulan sudah 1 nisab nggak usah nunggu. Tapi Kayak kalau satu gajinya sebulan udah satu nisab. iya, udah 1 nisab gitu. Apalagi Amin. apalagi kalau jadwal konsernya padat. Iya. Terutama bulan Desember gitu ya. Wah. Ini Somaker ya. Sugih macak kiri. Somaker. Nah, Lotre maksudnya lotre gitu. Tadi sampai mana lupa tadi. Kita sebenarnya kan ngebahasnya SDA kali SDM sama dengan kemiskinan kuadrat gitu ya. Oh. Kembali ke tema dong, masa ngomongin zakat? Loh, tapi ini kan masih Oh iya, relate. betul. Atau Mas Haji mau berpendapat silakan. Enggak sih, saya mendengarkan. Oh ya, tadi berarti kita kalau gitu memang ada permasalahan di dalam pengelolaan zakat. Mungkin SDM-nya juga tidak memadai ya tuh dalam pengelolaan zakat. kayaknya sih ya. Oh iya. Jangan kayaknya dong, iya apa enggak gitu. Karena nggak punya datanya. Tapi kayaknya, coba tanya aja tuh. Oh, iya. Yang buka amil-amil zakat tuh, tanya bab zakat. Iya. Kayaknya nggak yakin sih. Kalau Basnas mungkin karena di bawah. Sekarang diseleksi. Tapi kalau masjid-masjid juga kan kadang dia buka zakat sendiri. Nah itu kan sebenarnya nggak tahu itu namanya amil zakat atau tidak. Kalau amil zakat memang jadi gini, kalau badan zakat itu kan resmi ya negara ya. Tapi masyarakat swasta, masyarakat sipil itu juga diperbolehkan untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan zakat. Namanya LAS gitu kan, Ya, kayak rumah zakat, dompet duafa gitu. Ya, itu LAS sih. Tapi itu di bawah bendera ini kan Ormas kan ya. Iya, tapi harus ada dewan pengawas syariahnya dan itu yang eleksi dari Basnas atau Kementerian Agama. Screening pertama dari MUI. Oke. Terus nanti Basnas, terus Kemenak. Nah, dan itu harus sesuai bidangnya. Saya nggak tahu ya ininya. Tapi memang prosesnya begitu. Nah, kalau seperti itu kan harusnya, tapi itu kan memang banyak yang mengklaim potensi zakatnya besar. Tekan potensinya ya. Tapi pendapatannya berapa? Yaitu yang sebenarnya kalau mau bicara potensi sebenarnya bukan dari zakat atau pajak sebenarnya. Yang paling potensial untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk mengentaskan kemiskinan ya yang di tema itu sebenarnya Apa? sumber daya alam harusnya. Dengan sumber daya alam yang dulu saya pernah hitung kok hanya dengan satu blok satu blok saja. Kalau sekarang yang dicepu yang kemudian diambil Exxon itu udah luar biasa. Apalagi kita banyak nikel nih di daerah Sulawesi kan. Apalagi itu. Jadi ya kemudian kan ternyata jatuh ke asing kan Exxon dan kita nggak bisa mengaudit kan itu nilainya berapa. Nah sayangnya juga kalau pun toh jatuhnya ke BUMN jadinya sapi perah. Ya sapi perah kan ujung-ujungnya nanti akan masuk ke untuk APBN selanjutnya. Pendapatan bukan pajak. Lah kalau sapi perah ya masuknya ke masing-masing itu individu, terus nanti bikin anak perusahaan yang sulapan macam-macam. Nah itu anak perusahaan sulapan. Ya Kak, saking kayanya kita mungkin kita jadi malas ya. Tapi begini juga menurut saya, ada nggak negara di dunia ini yang sumber daya alamnya melimpah tapi dia juga kaya raya secara instan ya? Arab Saudi. Kan dia punya banyak minyak tuh. Kayaknya agak pengecualian deh. Selain itulah, hampir Iran prosesnya panjang. Iran. Artinya nggak serta justru yang oke lah ada tapi persentase. Brunei. Iya kok bisa Brunei. Tapi kebanyakan warganya sedikit. Negara yang sumber daya alamnya gede, penduduknya banyak, konflik. Ya karena tadi tiap orang punya pemikirannya masing-masing. Apalagi
secara geografis, secara kultural itu berbeda-beda kan. Terlalu centralized. Tapi Amerika pun yang tidak centralized juga bermasalah gitu. Kita tahu aja dia negara besar gitu, tapi kan di California itu kan banyak juga warga Homeless. kayak gitu juga banyak. Kita melihatnya hanya dari TV ya. Iya. Nah, perbandingan ini kita pokoknya itu. Oke. Sumber daya alam Indonesia luar biasa lah ya. Kalau di Timur Tengah mungkin di dalam perut buminya banyak, tapi atasnya kan tandus. Iya. Nah, di beberapa negara yang atasnya subur, bawahnya nggak ada. Nggak ada apa-apa. Nah, kalau Indonesia kan kayaknya Atas bawah ada. atas bawah tengah. Langit ada gitu. Nah, apa kalau bahasanya ekonom itu Seksi ya. aset yang aset yang tangible dan intangible. Tolong jelaskan. Kalau di fikih muamalah kan ya udara itu kan aset kan sebenarnya. Terus jadi aset kan nggak hanya yang bernilai fisik nikel, nggak cuma itu ya. Aset juga ada itu. Ada aset senario. Asep so. Nah, artinya sumber dayanya luar biasa. Nah, SDM-nya juga kalau dilihat jumlah kampusnya kira-kira sama Jepang atau Cina banyakan mana sama Lebih banyak Indonesia? Indonesia. Nah. Harusnya linear gitu kan. Semakin banyak kampus, semakin banyak orang berpendidikan, semakin Berarti kalau kita pakai rumus itu ya, rumus sumber daya alam kali sumber daya manusia, mestinya kemakmuran kuadrat. kemakmuran kuadrat. Kenapa itu kemiskinan kuadrat? Yang bikin judul siapa itu? Nggak tahu. Biasanya yang bertanya dia punya jawaban. Nah, tapi gini. Kalau SDA-nya negatif, SDM-nya positif, itu jadi kemakmuran kuadrat. Contoh Jepang gitu. Negara maju. Ke Eropa gitu ya. Nah, makanya itu tadi kan kebanyakan yang sumber daya alam melimpah malah. Nah, ini kayaknya relate Mas Rizal dengan kaidah fikih yang pernah kita pelajarin. Ida dokot ittasa. Ketika seseorang itu terhimpit, justru dia punya keleluasan. Nah, ketika contoh tadi baru teringat juga Jepang ketika bom Hiroshima Nagasaki itu kan mereka sangat-sangat minus gitu kan. Iya. Tapi justru di krisis seperti itu dia bangkit dengan membangun peradaban melalui pendidikan. Akhirnya sekarang hasilnya negara maju itu. Betul. Indonesia kan nggak pernah, mungkin mohon maaf, mungkin Indonesia merasa bahwa asetnya banyak, ya kan, slow livingnya lebih banyak juga. Tapi bukan berarti itu salah ya, bukan ya. Tapi itu hanya sebagai karakter bangsa dan kebudayaan ya. Kebudayaan buruk dong. Bukan buruk sih. Lebih kepada mereka mengenal Kearifan lokal. alamnya gitu ya. Kayak misalnya gini, kenapa di daerah Jawa itu lebih banyak aliran-aliran yang bernuansa spiritualis? Karena mereka punya budaya agraris. Dia tidak akan kelaparan karena di depan rumahnya sudah terhampar tanaman-tanaman, tongkat jadi tanaman, dan nyanyian-nyanyian seperti itu, tembang-tembang itu lebih beradaptasi dan lebih banyak diciptakan di daerah situ. Sementara juga di sisi lain kita juga kenal budaya maritim ya, yang tidak perlulah kita terlalu ngoyo kerja, karena kita buka rumah di depan ada perahu, sekali serok dapat ikan. Orang Gresik itu. Maka ada festival bandeng gitu ya. Nah ini menarik nih. Saya punya buku tetapi saya belum hatam bacanya. Saya tertarik ketika melihat judulnya saja sudah tertarik. Mungkin Mas Dia sudah baca juga. Diterbitkan oleh LP3ES. Nama penulisnya Sayyid Hussein Alatas. Dia bilang gini, mitos pribumi malas. Jadi itu sebuah terma kolonial menilai Indonesia dan Malay itu bangsa yang malas,
tetapi itu hanya mitos. Karena kita punya kebudayaan sendiri dan tidak bisa dilihat oleh orientalis barat gitu. Sehingga mereka mengeksploitasi alam kita dan sampai hari ini itu masih terjadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Loh, tapi gini ya, kalau kita ngambil dalam ranah global, negara-negara maju yang tidak punya sumber daya alam tentunya mereka akan mencari sumber daya alam di Mencari negara-negara koloni. luar. Kolonial kan istilahnya. Ya kayak dulu VOC gitu kan. Mencari koloni kan untuk mensupport makanan buat negara mereka gitu. Kalau kita dari negara yang di depan rumah aja udah dapat sayuran kan, kita mungkin dulu kita nggak akan kepikir bahwa akan ada negara-negara yang mencoba untuk Menjajah. men-take over kepemilikan kita gitu kan. Dalam skup global gitu kan. Makanya dulu Mbah Lenin dan Mbah Luxemburg kan sudah merumuskan imperialisme. Jadi imperialisme perdagangan dan imperialisme ekonomi. Dan itu terjadi kan, dampak dari perkembangan ya kalau dari perspektif kiri kan begitu ya. Kapitalisme tidak pernah puas, kemudian melahirkan mencari koloni-koloni baru yang ini menjadi perkembangannya menjadi imperialisme gitu kan. Maksudnya udah insting manusia sih sebetulnya ketika kebutuhannya terdesak atau kurang, pasti mereka akan mencari sumber daya lain gimana caranya survive kan. Mencari ya. Maksudnya udah insting manusia. Kebetulan di Indonesia itu secara ini instingnya memang sumber daya alamnya banyak tuh. Jadi sebenarnya kita nggak perlu kalau ya karena bukan malas tapi memang dimanja alam kan. Dibentuk oleh alam gitu ya. Memang secara itu sosiologis apa antropologis? Kalau kita lihat kalau kita yang belajar fikih ya, tarikh tasyrik itu memang diantara yang membentuk watak orang Arab seperti itu diantaranya ya situasi geografis ya. Selain ada secara sosiologis ada waktu itu ada Romawi dan lain-lain, tapi secara geografis itu juga turut berpengaruh gitu ya. Cuma Indonesia nggak tahu ya kan kan bukan neriman ya, kayaknya gini loh, kadang kalau kita misalkan ya berdoa misalkan ya, Sedih nih dadanya. Sedih. doa kayak orang Indonesia kayak saking pasrahnya jadi berdoa itu doa nggak terkabul aja sudah biasa gitu. jadi doa pengen kaya misalkan kok nggak terkabul kayaknya udah biasa juga. Itu dalam global kalau kita dibilang malas ya memang malas, artinya dibentuk oleh alam yang memang segalanya ada. Dimanjakan. Kalau udah global kita nggak lagi melihat ancaman dari luar, artinya ya pada akhirnya ya dijajah juga ya. Karena kemalasan itu sebenarnya. Tapi kalau dilihat individu-individunya, nggak tahu ini kemudian gap kali ya, individu-individunya yang kuliah ke luar negeri yang berdiaspora lah ya, orangnya top gitu ya, termasuk beliau inilah ya. Mas Atung ya. Ya kalau kita lihat ya, terutama dibanding negara-negara di Asia, ya kalau di Al-Azhar ya, di Mesir itu hampir 10 besar itu Indonesia. Dibanding dengan Malaysia, Filipina, Brunei, Indonesia. Ini perlu dikat nggak nih nggak usah? Artinya sumber daya manusia kita Sebenarnya bisa bersaing loh sebetulnya. sangat bisa. Sebenarnya. Nah, cuma ketika mereka pulang ke Indonesia lagi, nah itu, ini ngapain pulang ke Indonesia? Tapi gini sih, kalau kita tinggal di luar negeri memang orang Jepang aja anekdotnya tentang orang Indonesia itu hanya 2. Apa itu? Orang Indonesia yang ke Jepang itu kalau nggak kaya, pinter. Jadi pasti orang Indonesia ya liburan, ini mesti orang kaya. Orang Indonesia kuliah pasti pinter gitu. Cuma 2 hal itu, orang Jepang ngira orang Indonesia itu gitu. Positif berarti ya. Iya. Masuk positif lah. Positif ya. Bukan pekerja kasaran bukan ya? Bahkan pekerja kasar ya banyak kan kayak di kebun di mana-mana, tapi
itu jadi orang Indonesia tuh rajin-rajin gitu loh kalau kerja. Oh, mantap. Persis kan seperti yang disampaikan Mas Fajar kemarin. Ya, Kang Fajar. ya. Oh, tenaga kerja Indonesia etos kerjanya luar biasa. Cuma lifestyle-nya ini ngalah-ngalahin majikannya gitu. Nah itu ini satu hal lagi ya. Ini melanjut kemarin sempat ngebahas soal TKI. Iya, Nah, buruh migran. buruh migran di Jepang itu relatif lebih apa ya? Disiplin. Lebih disiplin dan lebih kan banyak kan kalau di negara-negara lain tuh kasus-kasus yang aneh-aneh. Di Jepang tuh relatif aman. Bisa Nggak ada adaptif kasus- ya? Lebih adaptif. Mungkin filternya juga kali ya, filter apa untuk masuk ke Jepang tuh untuk jadi pekerja. Iya. Pekerja itu ada syaratnya lumayan tinggi kali. Kayaknya sih itu, Syaratnya Mas. lebih tinggi ketimbang Hong Kong mungkin. Betul. Dan apa perusahaan tenaga kerjanya tuh nggak asal-asal ngambil aja gitu. Betul. Berarti Minimal D3 lah gitu ya. Nah, betul minimal sekolah lah. berarti filternya premium. Ya, bukan kretek. Nah, ini Mas Zidal, ini menarik nih. Kita mengkaitkan kemiskinan dengan agama gitu ya. Ini kayaknya ada misleading antara hadis dengan pemahaman. Seringkali kita dan penceramah juga seringkali mengutip hadis ini. Ceramah suka asik sendiri ya. Iya, asik sendiri. Dia nggak tahu bagaimana jamaahnya gitu ya. Ahyina miskinan gimana? Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Seakan-akan bahwa miskin itu adalah jalan terbaik dalam agama. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin dan matikanlah kami bersama dalam keadaan miskin. Ya ngomong gitu habis ceramah pulang naik Alphard gitu. Nah, apakah dalam agama, pertanyaannya adalah apakah dalam agama kaya itu sebuah aib atau dihindari gitu ya? Memang miskin itu kan individu konteksnya. Boleh Mas Aji miskin, negaranya nggak boleh miskin. Nah, ini Sejak zaman Nabi, zaman sahabatnya miskin. kere-kere. Tapi negaranya kaya. Cek baitul malnya. Iya. Nah, itu yang salah menempatkan ya, hidup miskin saat negara-negaranya miskin. Jadi miskin padat karena itu ya, karena negara juga tidak hadir. negaranya diajak ikut miskin. Diajak ikut miskin. Iya, jadi Sengaja dibikin Miskin. supaya nggak banyak. Banyak diatur lah, gampang diatur ya. makanya Umar pun tegas ya, jadi posisi saya terhadap baitul mal, ana bimanzilatil wali minal yatim. Jadi Anak ibu Indomie. jadi saya mengelola Anak Artinya Mas Rizal. kenapa saya mengelola keuangan negara, aset-aset negara ini seperti saya mengelola harta anak yatim. Yang kalau saya makan ancamannya besar sekali nih. Ya saya akan mengambil sekadar kebutuhan saya. Boleh ya boleh dong. Masa saya ngurus negara nggak dapat gaji kira-kira gitu. Umar ngambil, tapi ketika saya udah cukup, udah. Artinya kan kalau konteks miskin tadi ya itu individu. Iya. Negaranya nggak boleh ikut-ikutan miskin. Tapi ini pernah ada lembaga amal di Indonesia beberapa tahun lalu yang anak ya si keluarga yang punya lembaga amal itu naik mobilnya mewah-mewah gitu kan. Ya kalau dihitung dari dia ngumpulin amal terus dia dapat bagian secara presentasi kan itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau belajar di Umar kan terlalu banyak kan sebenarnya, masa megang lembaga amal sampai mobilnya atau gimana? itu filosofinya itu kalau saya itu kalau filosofinya Umar juga dia juga ngambil boleh kan namanya. Boleh. Boleh ngambil dan secukupnya aja. Secukupnya. Masalahnya lah kita nggak cukup. Nggak cukup. Itu dia. Cukupnya benar. Betul. Cukup itu masih kurang. Cukupnya masih kurang. Masih abstrak ya? Standar cukupnya Kenapa? itu. Jadi kalau besok sekarang cukup lah punya Alphard, besok punya 2 Alphard, cukupnya naik terus tuh. Ya. Seiring itu. Cukup betul, cukup. Iya. Alias rakus. Nah, itu bisa jadi judul itu. Iya, kalau nanti saya ngomongnya pokoknya rakus gitu loh. Cukup kali cukup sampai dengan rakus.
Tapi sebenarnya kalau secara fikih memang itu kan masuknya amil zakat. Taruhlah kalau sedekah itu lebih fleksibel. Ya. Nah, kalau pengelolaan zakat itu kan agak ketat ya. Akan amil aja dapat pos. Dan kalau ditanya berapa gaji amil, itu ujroh misil ya, gaji profesional. Bahkan dia bisa diprioritaskan mendahului fakir miskin. Karena hidup matinya pengelolaan zakat ya ada di amil ini. Dan gajinya berapa ya? Berarti kalau lembaga zakat kelas RT ya gajinya berapa rata-rata lembaga kelas RT? Atau gini deh, lembaga zakat ini setahun dapat 100 miliar. Oke. Si amil ketuanya dapat 1 miliar gaji per bulan, gaji per tahun. Gini, Masuk nggak? Gini ukurnya. Taruhlah lembaga zakat atau lembaga yang menangani sedekah gitu ya. Anggap aja itu lembaga keuangan. Oke. Kalau kelasnya nasional, direktur bank berapa gajinya? Ya segitu hak dia. Jadi nggak bisa terus, kok direktur zakatnya kok kaya, ngurusi zakat kok orangnya kaya. Emang haknya segitu secara fikih. Ya, itu ujroh mithil kalau bahasanya Syafi'iyah itu. Bahkan yang agak ekstrim Hanafi ya, itu sampai berhak itu sampai berapa persen. Jadi gini, dari kira-kira kalau ada lembaga zakat swasta gitu ya, ya yang udah terkenal dikasih gaji, direkturnya let's say 150 juta per bulan. Kalau itu kelas nasional, Kelas nasional masih oke ya. ini buat perbandingan, manajer atau direktur bank nasional ya pusat segitu nggak gajinya? Segitu. Masuk. Wajar. Oke. Kenapa nggak terima? Ya terima aja, terima nggak masalah. Soalnya ini mau nyalon kepala Basnas Saya PSD Jepang. Tapi ya itu tadi poinnya adalah salah satunya yang bisa ditangkap ya hidup sederhana itu diutamakan sehingga tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Nabi mungkin ya hidupnya kaya raya, tetapi ketika beliau tampil di tengah masyarakat dengan sederhana, bahkan rumahnya pun hanya ada perabot-perabot yang minim gitu ya. Tapi kok sebenarnya menurut saya pemimpin itu mau kaya mau enggak, yang penting itu kas negaranya. Iya. Kas baitul malnya, bahwa pemimpinnya mau memilih sebagai orang yang miskin atau orang yang flamboyan, itu urusan Anda lah kira-kira gitu ya. Ya kalau saya suruh milih ya pinginnya sih kayak Nabi Sulaiman ya, banyak harta gitu ya. Tapi nanti hisapnya lama loh. Nah itu yang jadi masalah. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Hisap kan masih nanti ya. Oke, masih ada pertanyaan lain tentang seputar SDA dan SDM. Teman-teman bisa masih komen ya, atau dari studio langsung. Mas Uud, ada permasalahan apa ini? kayak mau konsultasi aja, ada permasalahan apa? Konsultan hukum. Tidak menerima konsultasi pribadi ini. Soal SDM nih Mas, mumpung belum ini pertanyaannya. Di Indonesia kan kampus lumayan banyak ya. Kira-kira persentase perbandingan ya, antara ilmu sains eksak dengan humaniora atau spesifik Islamic Studies gitu ya. Itu porsinya menurut dari kacamata saintis yang eksak. Iya, kalau apa? secara eksak numbernya berapa kan kita nggak tahu persis ya. Oh, tinggal buka Google ketemu. Ya, silakan Mas. Cuman intinya dari kampus yang ada itu memang lebih banyak ilmu-ilmu sosial humaniora. Karena apa? Karena banyak kampus-kampus kecil di Indonesia itu, mohon maaf, mereka buat kampus salah satu tujuannya nyari duit gitu kan. Emang, ya ada juga yang emang Harvard nggak nyari duit? Ya cari duit juga. Tapi kampus kecil itu dengan fasilitas yang terbatas, maka jurusan yang bisa dibuka sama mereka itu
yang humaniora, social science, jual ijazah gitu ya. Banyak loh kampus-kampus jual ijazah itu. Jual S2 ya? Jual S2 banyak itu. Mentok-mentoknya kalau teknik dia paling komputer karena kan lebih mudah, lebih murah ya harga komputer kan. Sedangkan kalau jurusan eksak dia harus bangun fasilitas laboratorium itu yang mahal. Jadi dari sisi itu aja kita sudah bisa melihat bahwa sosial humaniora lebih gampang. Termasuk ilmu agama jelas lebih gampang kan. tapi sebenarnya ini seandainya toh misalkan gini ya, memang orang Indonesia sukanya Islamic Studies kok, Ya nggak misalkan. apa-apa. Nggak apa-apa. Urusan pengelolaan negara, sumber daya alam kita banyak, biar diurus. Kayak Mas Atung pulang dari Qatar ceritanya. Orang Qatar ongkang-ongkang aja yang ngerjain, ada yang orang luar negeri semua ya. Katanya ongkang-ongkang aja. Udah kita hobinya apa ya? Ya memang passionnya falaiful fa'lan kok suruh. Nah, kayak gitu loh. Masalahnya kan begitu ada orang asing datang ke Indonesia, tenaga kerja udah diributin kan. Nah, permasalahannya nggak sesimpel yang di. Karena konteksnya agak berbeda kali ya. Kalau di misalkan Qatar, negara-negara maju kan tenaga kerja itu memang Anda kerja. Betul. Tidak untuk menghegemoni ya, tidak untuk ada ekspansi ekonomi barangkali. Jadi istilahnya orang asing dibawa ke Qatar untuk bekerja untuk menghidupi orang Qatar. Nah, Dan bahkan faktanya adalah pribuminya dia itu punya privilege berbeda. Betul. Mulai kendaraan, di kereta aja itu ada gerbong khusus buat Qatari, orang yang asli sananya. Tetapi kalau orang ekspatriat, ya itu gerbong-gerbong umum. Bahkan saya pernah ditilang. salah gerbong. Salah gerbong karena kirain banyak orang akan rebutan, ternyata sepi. Kita masuk gerbong pertama. Gerbong wanita, enggak ya? Bukan. Khusus orang Qatar. Kita masuk, tiba-tiba keluar langsung ditilang. Mana kartu Anda? Iya, langsung kena kita. Akhirnya kita tanya-tanya ke PCIN sana dan mereka bilang, ya memang di sini tuh cinta kepada pribumi itu punya privilege lebih. Bahkan jam ngantornya dan Dibedakan. gajinya Beda. itu 3 kali lipat. Betul. Jadi mohon maaf ya, ketika sudah siang itu mereka sudah PNS-nya itu sudah di mall gitu. Dengan gaji 3 kali lipat. Nah, itu dia. Enak Sementara ya di sini gitu Indonesia, ya. Itu terjadi juga di Uni Emirat Arab. Jadi kastanya adalah orang lokal itu gajinya let's say 3. Ya. Expert dari Western kayak Eropa, Amerika itu level 2, level di bawahnya. Gajinya 2. Level paling bawah itu Asia, termasuk Jepang, Korea, Indonesia, itu level paling bawah, itu kasta paling bawah. Nah, kalau kata teman saya, bersyukurnya orang Indonesia, gajinya kan rendah. Bersyukurnya orang Indonesia, karena mereka Muslim, mereka kadang sering dikasih uang sama orang Pribumi. pribumi gitu. Cuman kalau yang orang-orang Filipina itu susah karena bukan Muslim kan. Tuh kayak gitu. Dan yang di level paling bawah aja itu mungkin di sini level kasta pertama. Iya. Expert gitu kan, scientist gitu Dari kan. Qatar sama itu sama apa tadi? Uni Emirat Arab. Emirat itu semua ada kesamaan. Ada kesamaan bahwa pribumi kayak first American kan, maksudnya kayak jadi first Class. pribumi gitu kan. Cuma Indonesia doang yang Indonesia bukan jadi first. Ya. Akamsi. Inlander malah. Betul, inlander betul. Karena kan jadi akamsi juga dapatnya cuma remah-remah kan. Betul. Akhirnya tumbuh itu, mungkin itu karena itu tumbuh apa ormas, LSM ya, karena kita nggak punya privilege itu mungkin. Iya. Atau kita merasa belum pantas atau belum percaya diri untuk jadi first class di Di negeri sendiri. Diri sendiri. Dan jangan itu. apalagi secara sensus penduduk Indonesia, terutama Jakarta ya, itu kan sudah sangat tidak ideal bagi dibanding dengan kota-kota yang lain lah. Kalau benar-benar kalau di Doha itu, ibu kota Qatar itu satu rumah itu punya 15 mobil itu biasa. Saya pernah masuk ke benar-benar orang Qatarnya itu rumah punya basement.
dengan tadi ya, ini biasa seperti ini kita. Ya Allah, ini tuh kayak di Jakarta itu ya mungkin ya rumah presiden aja, dan itu para pekerja-pekerja Qatarinya, orang kelas 1-nya itu. Ya artinya dibanding SDA dan SDM, Indonesia juga terlalu banyak manusianya, dan ya tadi kata Mas Haji tidak rata. Mungkin ya Jakarta perlu dikurangin lah orang-orang ini. Iya kayak Mas Hatung gitu loh, ngapain Jakarta sih? Karena orang tua saya di Jakarta. Loh, asli Jakarta. Oh iya. Mas Haji Saya ngapain di pendatang. sini? Tapi gini sih, kalau kekayaan alam kita dikelola secara benar istilahnya, tadi model-model yang di Timur Tengah itu, kita jadi orang Qatar jadi first class juga bisa sebenarnya. Orang Qatar juga yang first class juga gak pinter-pinter amat. Ya, ya. Ya kan? Ya, artinya setiap negara punya apa yang diangkat kan ya. Betul. Ketika ngomongin SDA, SDM, lebihnya di mana nih? Mereka angkat benar-benar gitu loh. Betul. Nah, kalau kita kan SDA banyak, SDM banyak, tapi nggak diangkat-angkat gitu loh. Iya, nggak fokus. Nggak pernah jadi first class. Betul. Nanti kalau kita ngangkat lokal, katanya rasis. Iya. Ya, ngangkat Kesukuannya asing, ya. ribut lagi. Betul. Jangan-jangan itu gitu. Jadi yang jadi masalah bukan SDA, bukan SDM-nya, tapi pengelolaannya. Yang kata Mas Rijal bilang tadi, pokoknya nggak mau tahu, yang penting negara jangan sampai miskin gitu loh. Iya. Betul, malnya harus makmur gitu kan. Kalau itu selesai, kayaknya bisa selesai. Gitu. Nah, ini mumpung inget ini. Sebentar. Ah. Dulu sebelum Lupa lah dia, lupa lah. Jogja itu gaji abdi dalamnya kan kecil kan, tapi mereka dijamin tuh sama raja kan, kehidupan dan sebagainya. Nah, sebenarnya Negaranya juga makmur, Yogyakarta dulu kan. sebenarnya kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi semua, gaji kan bonus aja sebenarnya kan. Betul. Ya udah, Kat, lanjut tadi. Takut kelupaan. Tadi ya. Nah, tadi soal doa miskin tadi. Mumpung inget ya. Ini kan sedang ada bukan bagi-bagi saya, ada ormas besar yang mendapatkan hak konsensi tambang. Ini saya nggak nyebut ya. Mereka saya rasa tokoh-tokoh agama yang juga saya rasa secara teori mau fikih maupun tasawuf juga udah selesai lah. Harusnya menurut saya bisa memberikan contoh gitu ya, bagaimana aset konsensi ini nanti menjadikan organisasinya kaya, tapi pengurusnya hidup sederhana. Wah, itu kalau bisa mencontohkan itu, luar biasa. Dan soal Amin. iya coba. Tapi Nanti salah satu ormas kan udah salah satu ormas terkaya di dunia kan. nah itu Tanpa harus dapat konsensi itu udah ada yang. sudah. Nah itu contoh bagus. Nah apalagi akan ditambah ini. Maksudnya harus satu lagi dong. Oh iya. Yang apa itu? Jadi anekdotnya dari dua ormas itu, yang satu tuh ormas mirip-mirip negara serikat, yang satu negara kesatuan. Federal. Tapi baik yang kesatuan maupun yang federal kan dua-duanya ini asetnya ada jelas, terdeteksi. Cuma nggak tahu ormas itu. Ya, Terdeteksi nggak ormasnya? Kalau serikat kayak di Amerika, California uangnya ya di California. California, tapi kan atas nama negara bagian. Iya, negara bagian kan. Bukan atas nama lembaga swasta yang dimiliki oleh pejabat negara bagiannya. Tapi sebenarnya menarik juga kalau masalah ngobrol tadi, kan nggak cuma ormas yang dapat konsesi tambang, tapi kampus ditawarin konsesi tambang. Kalau ngelihat dari kacamata saya nih, Langsung dipegang bener. ya sebenarnya negara itu ingin memajukan beberapa kampus yang mau dikasih konsesi tambang. Iya.
Cuman negara kan nggak punya uang dalam kasus kan di sini kan nggak punya uang. Iya kita punyanya tambang ya udahlah kelola aja gitu kan. Cuman ada constraint dari beberapa pengelola kampus bahwa takutnya kita nggak independen lagi nih terhadap pemerintah. Maksudnya kalau kita udah dapat konsesi tambang kita nggak bisa ngeritik pemerintah gitu. Ya padahal mungkin itu cara pemerintah juga untuk berkontribusi ngasih pendanaan gitu buat negara gitu. Nah, kalau contoh di kampus-kampus di Jepang misalkan, tetap gandol ke pemerintah kan? Atau gimana? Tergantung kampusnya. Negeri tentu dong. Negeri ya tetap Pemerintah kan? tetap gandol ke pemerintah. Lebih banyak mana kampus negeri dengan swasta kalau di sana? Waduh nggak bisa ngitung deh. Kayaknya banyak negeri deh. Kalau di Indonesia kan lebih banyak swastanya. Swasta. Iya, swasta. Kalau di Amerika ya jelas yang top dunia itu kan swasta ya Harvard. Karena sudah ada badan donatur yang tetap juga. Ya. Indonesia kan nggak punya donatur ini. Nah, Kampus-kampus kalau tadi yang bahas zakat Bang, itu bisa didonaturkan untuk kepentingan kampus nggak? Atau tadi klasifikasi lagi nih, nggak semua mahasiswa kan miskin. Kalau itu ini debatable. Fihi wajhani. Ada dua versi. Ada dua versi. Bagi yang membuka lebar-lebar makna sabilillah bisa jelas memainkan peran yang sangat urgent kampus itu. Buat Ya, penelitian dan lain sebagainya. Iya, gitu. tapi Dosennya biar fokus ngajar, meneliti gitu. wah itu iya. Jangan jadi ini apa? Guling. Iya. Idoling. Nyari jadwal konser. Jadi kalau pas ada konser di luar, konser di dalamnya ditinggal. Tinggal. Itu memang ini beberapa ulama gitu ya, pengajar ya kalau di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, terus bahkan di para pencatat Quran itu dulu dijamin karena ada tuh. Karena gini, bahkan tagnya jelas gaji dia biar dia tidak punya aktivitas lain yang mengganggu aktivitas pokok dia untuk belajar. Nah, bahkan begini, kembali ke zakat ya, bagaimana Islam melindungi jangan sampai orang jatuh ke garis kemiskinan. Yeah. Kalau saya misalkan aktivitas saya mengajar gitu ya, Mas Aji mengajar, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu Mas Aji harus bekerja. Atau Mas Aji sudah punya pekerjaan, tapi core pekerjaannya adalah mengajar. Seandainya Mas Aji kalau bentrok meninggalkan pekerjaannya, ya, Sebagai pengajar. bukan sebagai yang menghasilkan uang itu. Proyek tadi. Nah, jadi masih punya dua kaki nih, Ya. sebagai pengajar dan Proyektor. proyektor. Tapi ini pekerjaan yang pure kerja ya, dagang misalkan. Ya. Nah, ini pemerintah harus mengambil alih pekerjaan Mas Aji biar nggak usah mikir kerjaan lagi, Oke. fokus ngajar, Tidak ada dua fungsi gitu ya. nggak dui fungsi. Iya. Biar yang dui fungsi yang sebelah sana aja maksudnya. Berarti saat banyak orang mengkritisi dui fungsi yang itu, harusnya dui fungsi pendidikan juga harus kita kritisi dong. Wah. Iya kan? Dui fungsinya di mana itu? Yang mengelola Ya, yang tadi. tadi yang dosen satu jadi proyektor terus besoknya jadi pengajar gitu. Iya, karena kesalahan nggak ada yang menopang proyektornya ini. Kalau di konsep zakat jelas, seandainya orang punya pekerjaan dan dia harus mengajar, yang seandainya pekerjaan ditinggalkan tamaskana, berubah status menjadi orang miskin, maka posisi kasepnya dia itu harus diambil alih pemerintah melalui kos zakat. Dan nggak boleh kitab-kitabnya si musonef, si pengajar ini dihitung sebagai aset yang aset yang menyebabkan dia dianggap tidak lagi sebagai orang fakir atau miskin. Oke. Jadi misalnya gini, oke itu kan kitabnya banyak, kok dapat zakat? Nggak bisa, kitab itu di luar, kitabnya banyak, tapi kalau nggak punya uang, ya nggak punya uang aja, dikasih zakat, nggak boleh. Saya lagu saya banyak. Nggak dapat royalti. Nah itu relate lagi apalagi kalau karya kitabnya itu ada IP-nya.
harus dilindungi itu, biar dia punya penghasilan dan nggak mikir dapur lagi. Tapi kalau ngobrolin dosen ya kita tahu lah biasanya jadi proyektor itu dia bisa dapat 1-2 M gitu. Kan nggak mungkin juga kita kasih jaket per tahun 1 M gitu ke dosen. Kalau itu proyektornya udah kebablasan. Cuman mungkin yang lebih relate itu guru di daerah. Nah, Karena dia kadang habis itu nyambi, ada yang nyambi jadi pemulung. Itu guru-guru itu. Guru tani betul. Termasuk guru ngaji juga kan bayarnya pun ala kadarnya gitu. ngajar nyambi live TikTok ya, biar ada yang ngasih. Nah, dalam hal ini di Mesir itu ternyata masih banyak ya. Maaf nih kalau bahasanya para mahasiswa ya, mahasiswa di sana. Jadi gambaran masyayikh ya di Al-Azhar dosen-dosen itu sebenarnya gambaran kiai kampung dulu lah. Jadi hidupnya sederhana. Saya beberapa kali kok satu angkot dengan syekh-syekh di sana itu. Jadi budaya ada saya Asawi atau siapa sih lupa tuh. Itu kan keluarganya tradisinya tradisi senang ngajar. Jadi apapun aktivitasnya ya entah dagang atau apa tetap menyisihkan waktu untuk ngajar, untuk menyusun kitab gitu ya. Ini kan gambaran kiai-kiai zaman dulu ya. Habis maghrib ngajar, nanti besok pagi ke sawah atau ada yang ke pasar. Nah, sebagai individu itu benar kayak gitu. Tapi sebagai sebuah komunitas jangan sampai ada yang begitu. Aktivitas dagangnya ambil alih dong oleh negara sehingga nggak lagi mikir itu gitu ya. Maksudnya bukan warungnya diambil alih negara kan? Bukan. Ya, jadi mengambil alih ini aktivitasnya, jadi nggak lagi kepikiran di situ, jadi fokus ngajar. Ya kayak dia tadi sekolah-sekolah itu kan guru jadinya mikir wah besok gua makan apa gitu. Jadi ngajarnya nggak fokus. Mending begitu. Dia ngajar anaknya orang, besoknya dia mikir anak saya bayar SPP-nya gimana. Atau dosen gitu ya. Dia sendiri ngajar gitu. Besoknya mikir kuliah anak saya gimana kuliahnya bayarnya, itu kan ironis ya. Ya tadi SDM kita rendah salah satunya juga karena kualitas pengajarnya rendah. Ya kualitas pengajarnya rendah karena bukan karena mungkin secara intelektual, tapi mungkin dia secara intelektual oke, cuman tadi kualitas ketersediaan waktu dia gitu karena dia harus kerja di urusan yang lain dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi ada aktivitas-aktivitas yang mengklaim diri sebagai aktivitas ilmiah, panggungnya besar, hahihi, pendapatannya lebih banyak. Contohnya? Yang itu, yang panggungnya besar-besar ya. Seminar-seminar. Bukan seminar, pengajian. Bilang dong dari tadi biar kita ngerti yang gitu. Kontennya juga nggak jelas, tapi secara ekonomi menghasilkan banget gitu. Oke, ini kita sudah waktu berjalan terus 1 jam lebih 17 menit. Nah, pertanyaan pamungkas, bagaimana agar SDA kali SDM sama dengan kemakmuran kubik? Kubik. Tiga. Bagaimana solusi dari Mas Dizal? Solusinya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya semua kebijakan pemerintah harus visi dan misinya adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Visi dan aksinya ya. Iya kan. Ini ngomongnya enak ini. Itu udah satu kalimat itu aja. Cukup lah. Oke, Mas Aji. Sebenarnya dari pertanyaannya itu udah salah sih. Panjang lagi ini, panjang lagi. Panjang. Oke. SDM 1 unit, SDA 1 unit. Kalau dikaliin kuadrat, nggak ada kubik. Maklum, humaniora. Bukan eksak. Ada X1. Nah. Pertanyaan Mas Uwo tuh
X-nya itu mesti ada X itu ya. Ya, ada faktor X-nya berarti itu ada faktor X lain. hidden. Ya. Nah, faktor X ini yang kita jawab kan harusnya. Ya. Nah, faktor X ini adalah cara pemimpinnya. Sama dong. Oh, iya. Copy paste ini copy paste. Iya benar, tata kelola pendidikan supaya menghasilkan SDM yang bagus, tata kelola lingkungan supaya SDA ini dapat dikelola dengan baik. Udah dapat bocoran jawaban soal tadi. Hostnya lagi mikir. Om Dhani dan Om Uut gimana? Kata-kata hari ini. Oh, jawab dulu tadi. Lagi mikir soalnya hari ini ya. Itu kan banyak saling berkaitan sebenarnya nggak cuma bahkan nggak cuma nggak pangkat 3 mesti jadi 4 gitu karena makin di Indonesia banyak banget komponen yang memang saling berkaitan nggak cuma pemerintah mungkin. Iya, iya. Faktor apa ya? Geopolitik juga Betul. dari luar negeri pengaruh gitu kan. Soalnya kalau kita mau main sendiri ya, di nggak usah berhubungan dengan dunia lain mungkin nggak usah dengan Negara luar. Jatuh di global lah. Iya, iya. Ini bisa. Oke, udah siap. Kalau Mas Uut gimana? Mas Agung gimana? Yo, Mas Uut dulu dong. Mas Uut gimana? Revolusi mental. Oh. Mentalika. Kalau sebagai penutup lah, gitu. Sebagai penutup dari diskusi yang sangat-sangat berisi ini jarang-jarang kita bahas yang sangat deep tentang zakat, tentang sistem, tentang kebudayaan dan matematika juga ada. Semuanya. Jabar ya? Jabar ya? Iya, Pak Jabar. Ya, sebagai penutup kita akan mengutip sebuah semboyan Nusantara yang pernah dikutip sampai hari ini. Yang masih dikutip sampai hari ini. Ya, yang masih berada di dinding-dinding yang bermartabat lah, dinding-dinding ini apa namanya apa sih yang menjaga negara lah, militer negara. Bunyinya gini, Jalas Veva Jaya Mahe. Wah, angkatan laut deh pasti nih. Justru di laut kita jaya. Ya, artinya ya sumber daya alam kita itu laut yang sangat luas sekali. Justru kita butuh pemikiran SDM yang benar-benar bisa mengelola itu. Karena dalam laut, dalamnya lagi itu ada semuanya. Tetap berpendidikan, tetap berhati lapang dan jangan kemaruk, jangan rakus. Merasa cukup karena dengan cukup kita akan dapat segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang gitu bener.